tadinya kita tuh lapor SPT harus datang ke kantor, pakai kertas buat ngisi, tapi sekarang nggak perlu semua karena sudah ada kita aplikasi ya Mas ya. djponline.pajak.go.id. Potex 402, podcast kekinian untuk masa depan. Di episode 4 kali ini, kita kedatangan narasumber nih, yang didatangkan langsung di KPP Pratama Tangerang Barat. Untuk memulai, biar cepet-cepet aja, kita kenalan langsung sama dua narasumbernya. Selamat datang, boleh perkenalan? Oh, kayak gini dulu ya? Betul. Karena Selamat sore. masa pandemi ya? Betul sekali. Ya, boleh perkenalan dulu Mas? Selamat sore kawan pajak, kembali lagi di Potex 402. Kali ini saya jadi bintang tamu ya tentunya ya. Biasanya jadi MC. Saya sekarang yang gantiin ya. Betul sekali. Okay. Perkenalkan, nama saya Agung. Tentunya pada tahu semua saya adalah account representatif Waskon 1 bagian melayani ini ya, pelayanan dan permohonan wajib pajak. Oh gitu. Di KPP Pratama Tangerang Barat. Itu belum dilengkapin ya. Yes, terus selanjutnya ada biasanya di balik layar nih Mas Agung ya. Biasanya di balik layar Potex 402, tapi sekarang kita datangin ikut nimbrung ya. Perkenalan diri ya. Oke, halo kawan pajak semua, saya Aditya sebagai penemani Mas Agung di sini ya. Mas Agung ya. Betul. Saya pelaksana di KPP Pratama Tangerang Barat di seksi pelayanan. Tepuk tangan dong. Untuk mempersingkat waktu ya. Episode 4 kali ini kita bakal ngomong-ngomong masalah awal tahun Mas. Awal tahun apa sih yang identik sama pajak nih kalau awal tahun? Nah, biasanya awal tahun itu kita memulai awal dengan SPT tahunan. SPT tahunan, ya? Mungkin kawan pajak belum tahu nih, SPT tahunan itu apa sih? Kita bakal tanya langsung sama helpdesk KPP Pratama Tangerang Barat nih. SPT tahunan itu adalah salah satu bentuk pelaporan kewajiban perpajakan, salah satunya baik itu badan maupun orang pribadi yang terdiri dari akumulasi kewajiban perpajakan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ya. Iya. Jadi mungkin kawan pajak itu buat yang ber-NPWP aja atau yang ber-NPWP dong? Aja ya. Soalnya kan kebanyakan nih Mas, kan saya petugas NPWP ya. Jadi agak curhat sedikit gitu ya. Jadi kan saya petugas NPWP, kebanyakan kawan pajak itu taunya cuman bikin NPWP aja, tapi setelah dapat NPWP nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, salah satunya adalah melaporkan SPT tahunannya. 1 tahun? Sekali ya, 1 tahun sekali. Terus apa aja Mas kalau misalkan kita mau laporan SPT tahunan, itu jangka waktunya kapan? Jangka waktunya tentunya untuk orang pribadi itu paling lambat akhir Maret. Akhir Maret ya? Misalnya untuk tahun pajak 2020 berarti dilaporkan di akhir Maret 2021. Oh gitu, ya kan? Jadi tahun depannya? Betul, tahun depannya. Untuk SPT tahunan PPh Badan itu akhir April tahun berikutnya. Akhir April. Jadi untuk periode tahun ini adalah untuk tahun pajak 2020. Betul sekali. Jangan sampai telat ya Mas. Jangan sampai telat, betul. Walaupun pandemi ini kita tetap harus melaporkan SPT tahunan itu lebih awal. Lebih awal. Tagline-nya KPP Tangerang Barat itu lebih awal, lebih baik. Ya kan? Loh, udah nggak lebih nyaman lagi. Oh, lebih nyaman ya. Boleh lebih nyaman. Tambahin aja semua gitu. Saya kira lebih awal lebih nyaman. Ya, lebih aman, lebih nyaman. Sama ya. Iya, sama aja sih. Pokoknya lebih cepat lebih baik lah ya. Ya, intinya begitulah lebih. Nah, kalau SPT tahunan itu kan buat orang yang ber-NPWP nih Mas. Yes. Apa aja sih yang perlu kita lengkapi atau kita bawa atau kita butuhkan kalau kita mau lapor SPT tahunan selain NPWP? Ya. Jadi sebelum ke situ tentunya kawan pajak semua harus paham bahwa NPWP itu melekat kewajiban perpajakannya di masing-masing pemilik NPWP gitu. Jadi selama ini kan orang pribadi itu khususnya karyawan itu ngehnya pelaporan perpajakannya itu, oh saya kok biasanya dibikinin oleh perusahaan itu. Bener banget. Gitu kan gitu. Nah, saat ini teman-teman kawan pajak semua harus sadar bahwa
kewajiban perpajakan itu melekat di diri masing-masing. Jadi harus kita lapor sendiri gitu. Lapor sendiri ya. Banyak banget soalnya Mas. Pengalaman juga nih ya Mas ya. Biasa anak loket gitu kan. Jadi kadang WP itu baru tahu kalau misalkan NPWP-nya itu ternyata non efektif. Ya, kan? betul. Padahal dia udah kerja nih, udah lama kerja, nggak absen buat pajaknya itu nggak pasti dipotong sama pemberi kerjanya, tapi kok non efektif. Nah bisa jadi karena ya emang udah dipotong sama pemberi kerjanya, tapi nggak dilaporin sama pekerjanya. Yes, dan ketika orang pribadi tersebut tidak melaporkan 3 tahun berturut-turut ya lebih, itu biasanya untuk menghindari denda itu kita non-efektifkan secara jabatan. Nah itu yang banyak orang yang nggak ngeh, dan biasanya kawan pajak semua yang tiba-tiba pengen beli rumah gitu atau lagi KPR itu ujuk-ujuk ya bukan tabungan, itu dibutuhkan SPT tahunan, tanda terima itu langsung ke kita. Dan Pak minta dibikinin dong. Nah itu jangan sampai menghindari itu semua, harus prepare dari awal bahwa SPT tahunan itu harus dilaporkan tiap tahun gitu. Untuk tadi kan kita ngomonginnya masalah pegawai swasta ya, tapi kalau misalkan kawan pajak punya penghasilan lain selain pegawai swasta, ya selain pegawai swasta ya gitu, gimana Mas? UMKM misalnya, nah boleh. Itu tentunya treatmentnya beda ya. Jenis laporan SPT tahunannya pun berbeda. Kalau karyawan kan untuk penghasilan apa namanya pakai 1770 SS dan 1770 S ya, kalau yang di atas 60 juta gitu. Kalau usahawan atau wira swasta atau UMKM itu memakai 1770 yang penghasilan perpajakannya itu dikenakan PP 23 2020 ya, yang final 0,5%. 0,5% ya Mas ya. Gitu, dan itu dibayarkan tiap bulan. Nanti di akhir tahun itu direkap aja gitu. Jadi nggak perlu perhitungan secara progresif lagi gitu. Di itunya udah ada ya, di apa sih namanya? Di formulir oh iya, di formulir SPT tahunannya udah ada. Yes. Tadi kan kita udah ngomongin nih masalah garis besar SPT tahunan itu apa, terus itu kewajiban buat siapa aja, terus kita mau tahu cara untuk ngelaporin itu gimana sih. Saya mau ngomong-ngomong dulu sama narasumber yang kedua nih ya. Kasihan soalnya Mas di belakang ya. Daripada ngantuk gitu ya. Pakai baju hitam gitu kan, kayak tak nampak gitu ya. Kayak terhalang oleh cemerlangnya Mas Agung ya. Keglowingan. Jadi kenapa saya datengin kawan pajak semua ya? Kenapa saya datengin Mas Kakak Adit? Iya, ada sih. Ada ya. Ada aja sih Mbak. Karena jujur aja masih muda sih Pak. Oke. Baiklah. Oke. Saya datangin saudara Adit ini karena kebetulan Adit ini adalah yang membantu kawan pajak kalau dia mau laporan tahunan ke kantor pajak nih, dia datang langsung. Itu kita udah mempersiapkan bala bantuan, bala bantuan ya kata-katanya. Salah satu pengarah layanan terbaik di Tangerang Barat ini ya. Jadi kalau misalkan kawan pajak mau laporan tahunan, terus nggak tahu caranya, terus mau datang ke kantor pajak, nggak apa-apa, kita punya bala bantuan ini ya, kayak pengarah layanan ini. Kita bakal tanya-tanya lebih lanjut soal teknisnya gimana, ya kan ya. Adit, tahun kemarin ya mulai bantu-bantu kawan pajak buat laporan SPT tahunan, e-filing. Gimana prosedurnya itu awalnya gimana sih? Wajib pajak mulai dari datang ke kantor, terus harus bawa apa aja, itu gimana? Bisa dijelasin? Kalau tahun lalu itu kan kebetulan beda sama tahun sekarang ya Mbak ya. Tahun sekarang itu kan ada pandemi, otomatis prosedurnya mungkin akan beda daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu palingan cuman kita datang bawa KTP mungkin ya, KTP asli sama bawa bukti potong dari masing-masing pelapor yang mau melaporkan SPT tahunannya, tinggal bilang ke Satpam, Pak, saya mau laporan SPT tahunan. Nah, nanti baru diarahkan dari depan ke belakang tempat khusus pelaporan SPT tahunan. Kita punya ya, kita sudah tersedia ya ininya. Nah, jadi nanti sampainya sampai belakang nanti dapat nomor antrian tuh. Nah, begitu udah dapat nanti dipanggil sama petugas yang membantu mengisikan e-filingnya, baru deh langsung dibantu isikan. Untuk persyaratannya gampang banget, tadi sudah saya sampaikan, hanya butuh mungkin KTP untuk keperluan sesuatu yang lain, dan terutama bukti potong sih, dari kalau misal karyawan ya, bukti potong. Kalau misal e-form
atau yang tadi pedagang atau yang membuka kegiatan usaha palingan cuma butuh laporan bruto. Ya, tiap rincian bulan. peredaran usaha ya. Oh, yang Kayak gitu dijadiin 1 tahun itu ya? Yes. Iya, betul. Oh gitu. Terus itu kan pasti yang dulu kan Yang sebelum dulu. masa pandemi. Nah Iya. kalau sekarang masa pandemi gini ya kita juga membatasi kawan pajak yang mau datang ke sini gimana Tatap muka gitu secara kan. Tatap muka langsung secara ya. langsung juga kita batasin. Nah perbedaannya antara tahun lalu sama sekarang mungkin apa? Jelas sekali adalah kuota. Kita nerima kuota tahun lalu itu kurang lebih 100-an lebih, hampir tiap hari. Hampir tiap hari Iya, ya? Itu 100. dari Januari sampai Maret tuh. Setelah Januari sampai Maret, kadang Maret sampai lewat juga Mbak, April juga kadang Masih masih ya, ada. masih. Iya, itu rame banget di sela-sela bulan itu. Jelas tahun ini pasti beda ya, kuota dibatasin, kita cuman boleh masuk maksimal 25% dari wajib pajak yang ada gitu. Jadi nanti dari depan wajib pajak itu nyeleksi, kebalik, satpamnya menyeleksi wajib pajak. Jadi Pak keperluannya apa, mau lapor SPT tahunan, nah di dalam orangnya penuh apa enggak gitu, dilihat dulu situasinya. Kalau misal penuh ya nanti suruh nunggu dulu. Nggak kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu kan kita dapat antrian nunggunya di dalam juga karena Ya, nggak ada oke. pandemi kan. Karena sekarang ada pandemi, kita juga nerapin protokol kesehatan. Jadi dibatasin ya, kalau misal nggak bisa lapor di rumah, kita bisa masih bantu di sini. Cuman mungkin ya agak bersabar juga karena situasi pandemi ini kita hanya menerima nggak banyak, cuman dikit doang gitu loh maksudnya. Ya kita kalau misal ada udah keluar nih, udah banyak yang selesai, terus pelapornya udah selesai, mungkin gantian-gantian gitu sistemnya Mbak. Jadi keramaiannya juga nggak rame-rame banget gitu. Jadi Terpantau ya? fleksibel sesuai kondisi keadaan situasi hari itu ya. Ya, nerapin itu aja sih Mas, peraturan Prokes yang juga. sudah ditetapkan pemerintah. Betul. Jangan lupa pakai masker, Pakai cuci masker, tangan. Kita ya. juga nerapin protokol kesehatan buat masuk ke kantor ya. Yes. Nah, tadi kan omong-omong kalau kawan pajak mau datang ke kantor nih, tapi kalau misalkan kawan pajak saya nggak ada waktu buat ke kantor pajak nih karena dari hari Senin kan kita bukanya cuma dari Senin sampai hari Jumat doang. betul. Saya juga kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu bisa nggak sih kita lapor pajak di rumah gitu? Gampang nggak sih sekarang Mas Agung? Gampang Semua banget. serba online deh Serba kayaknya ya. online. Sekarang itu sebenarnya jadi hampir semua pelayanan di kita kayaknya juga online Sudah, semua ya. dan kawan pajak tentunya sudah pada pinter-pinter ya. Iya. Dan jangan sedih karena di media sosial kami khususnya di Pajak Tangerang Barat maupun DJP seluruh Indonesia itu sudah menyediakan medsosnya. Jadi pantengin terus medsos IG, Twitter dan Facebook ya. Benar banget. Di situ ada kontak personnya, ada WA-nya juga. WA, dan ada peraturan-peraturan terbaru. Jadi tetap harus semangatnya sama dengan tahun kemarin tentunya. Iya, kalau misalkan nih kawan pajak kebanyakan nih ya Mas ya, kendalanya mungkin ya Dit, kalau kawan pajak datang ke sini udah ada nih bukti potongnya, cuman Yes. karena laporan kita cuma setahun sekali, ya namanya manusia ya, Betul. biasanya lupa password, Lupa EVIN, lupa gitu kan. EVIN, lupa email Iya, gitu. Itu paling sering terjadi. Itu yang paling sering terjadi Yes. kan. Kita bisa bantu juga buat kawan pajak yang lupa EVIN, kita juga bisa akomodir lewat email. Jadi nggak perlu Yeah. datang ke kantor pajak ya. Jadi langsung aja buka medsos Tangbar, ada di @pajak_tangbar, terus Twitternya Pajak KPP Tangbar. iya, Terus Pajak kalau Tangbar. untuk Facebooknya KPP Pratama Tangerang Tangerang Barat, Barat, itu betul. juga ada kita Linktree-nya. Iya. Jadi buat kawan pajak yang lupa EVIN bisa langsung klik Klik. Linktree itu aja gitu ya. Keren Kebanyakan sekali. anak muda gitu kan bukanya Melek pakai Instagram teknologi. ya. Yes. Instagram kita kan di Instagram bio-nya itu ada Linktree. Oh, ya, gitu. Linktree itu udah banyak Oh, tuh gitu Mbak, ya kan ya. Sebutannya Linktree. Linktree. Iya, tapi serius. Agak ngetril gitu ya. Banyak loh di situ, ada aktivasi EVIN, caranya Yes. laporan. Komplit lah ya, gimana, paket komplit. Jangan lupa, konsultasi dan lain kita juga sebagainya. punya Halo Tangbar. Oh iya. Oh, Halo iya. Tangbar Kita itu kenalin. 24 jam ya. Online. Online, kita bisa, kawan pajak bisa langsung chat aja di nomor Halo Tangbar, ada di bawah ini ya. Yes. Nanti dikasih ya editornya. Terus bisa tanya 24 jam mau apa, itu kita semua ada di situ. Yes. WA only ya, tapi ya chat WA only ya. WA cuma only. chat Nggak only, bisa nggak call ya. telepon. Ya kalau Betul. telepon ntar lah. Nah terakhir nih Mas ya, ini kan ini kan baru awal tahun, biasanya ini akhir tahun kan pada hektik-hektiknya gitu. Harapan
buat kawan pajak semua, buat aware sama yang namanya SPT tahunan itu gimana? Apa? Nah, tentunya lapor lebih awal tadi ya, lebih awal lebih nyaman. Terus kemudian tentunya buat kawan pajak semua yang mengalami kesulitan, misalnya kan kalau awal-awal tahun gini, oh bukti potongnya belum dapat nih dari perusahaan. Bener banget. Udah minta soft copy-nya aja kan, yang penting Bisa ya. bisa yang gitu. angkanya udah ada gitu jangan kan. cuman belangkonya doang. Dan jangan lupa pantengin YouTube-nya Ditjen Pajak RI karena di situ sudah banyak sekali lini masa tata cara pengisian melalui e-filing ya. Iya, tutorialnya udah ada Tutorialnya, lewat DJP betul. online. Nanti kita juga kasih link di bawah buat Yes. kawan pajak biar nggak bingung nanti ya. Betul sekali. Terus Dan betul ada lagi nih. Jadi tentunya pelaporan kawan pajak semua ini kan mempengaruhi ketaatan pelaporan kami di DJP. Jadi semakin kawan pajak lapor lebih awal dan taat tertib semuanya, tentunya membantu pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Iya, apalagi di masa pandemi ini ya Mas Yes, ya. betul sekali. Jadi semangatnya jangan kendor ya. Jangan kendor, jangan nunggu ntar lah kan juga masih malam. Iya, Itu nggak boleh betul, gitu. betul, Soalnya kalau betul. kalau mau akhir-akhir malah makin rame. Koneksi internet makin Yang padat. ditakutkan itu Yang biasanya ditakutkan ya. itu ya. Terus buat Semoga. Adit sendiri harapannya tadi Mas Agung udah mau harapan apa gitu ke depannya? Ya mungkin hampir sama sih Mbak sama kayak Mas Agung, terutama untuk sekarang itu yang zamannya itu canggih ya, kecanggihan teknologi. Yang tadinya kita tuh lapor SPT harus datang ke kantor pakai kertas buat ngisi, tapi sekarang nggak perlu semua karena sudah ada kita aplikasi ya Mas ya, djponline.pajak.go.id. Kalau bingung dicari aja silahkan. Nanti ada menu juga, kawan pajak tinggal mungkin kalau belum punya akun tinggal buat akun aja ya, ya di DJP tadi, DJP online. Terus habis itu login, pilih menu yang lapor ya, kayaknya ya lapor. Habis itu pilih e-filing atau e-form. Nah, biasanya ada dua doang. Kalau misal tadi untuk karyawan pilihnya e-filing aja, kalau e-form itu untuk yang membuka kegiatan usahawan usaha. ya, kegiatan usaha. Gampang kok, kita nggak perlu ribet-ribet datang ke Sekarang, kantor. dan tentunya wajib pajak dan kawan pajak semua kalau ada misalnya input atau masukan-masukan terkait pelaporan SPT tahunan, kendala segala macam, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami tentunya ya. Iya, karena kita terbuka banget ya, Betul, kan? kedepannya biar lebih Bagus mantap gitu. Wow, TikTok banget. Oke, itu dia, makasih buat dua Sama-sama. narasumber kita. Sama-sama ya. Semoga Thank you. apa yang kita bicarakan pada episode kali ini bisa menambah wawasan kawan pajak juga. Dan untuk kawan pajak semua jangan sampai telat laporan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan aja hubungin KPP Pratama Tangerang Barat ya. Betul. Jangan malah pengen dapat denda nih ya. Jangan nanti-nanti. Jangan nanti-nanti, pokoknya harus segera mungkin. Nah, kita juga menyediakan tutorialnya, ada link juga yang bisa membantu kawan pajak semua. Oke, jangan lupa nih, ini udah di akhir episode ya. Seperti jargon-jargon sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke seluruh teman-teman ya. Saya Raya undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast 402, podcast kekinian untuk masa depan.